Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semangat pagi, 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 pagi. Yes. Alhamdulillahirobbilalamin, pada kesempatan kali ini kita masih diberikan kesehatan serta kesempatan sehingga bisa melaksanakan kembali pembelajaran pendidikan Pancasila dan kewarganegaraan. Pada kesempatan kali ini kita sudah masuk ke bab yang terakhir, yaitu bab 7. Dan pada kesempatan kali ini kita akan belajar mengenai wawasan Nusantara dalam konteks Negara Kesatuan Republik Indonesia. Namun sebelum pembelajaran dimulai, silakan terlebih dahulu siapkan buku tulis, alat tulis, buku cetak kalian, dan catat atau garis bawahi sesuatu yang menurut kalian penting. Dan jangan lupa tanyakan apabila belum kalian mengerti. Langsung saja, tidak usah berlama-lama, kita mulai pembelajaran pada kesempatan kali ini. Apa yang kalian ketahui tentang istilah wawasan Nusantara? Apakah kalian pernah membaca tentang literatur atau tulisan terkait dengan wawasan Nusantara? Nah, jika belum, mari kita perhatikan apa itu wawasan Nusantara. Menurut Lemhanas tahun 1999, wawasan Nusantara adalah cara pandang dan juga sikap bangsa Indonesia mengenai diri dan juga lingkungannya yang serba beragam dan juga bernilai strategis dengan mengutamakan persatuan dan juga kesatuan bangsa serta kesatuan wilayah dalam menyelenggarakan kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara untuk mencapai tujuan nasional. Nah, tentunya kalian masih ingat kan tujuan nasional bangsa Indonesia yang tercermin di dalam pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Kesatuan Republik Indonesia. Ya, betul sekali, ada 4. Yang pertama adalah melindungi segenap bangsa Indonesia dan juga seluruh tumpah darah Indonesia. Yang kedua adalah memajukan kesejahteraan umum. Yang ketiga adalah mencerdaskan kehidupan bangsa. Dan yang terakhir, ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi, dan juga keadilan sosial. Itulah tujuan nasional Indonesia yang tercermin dalam wawasan Nusantara. Secara etimologis, wawasan Nusantara berasal dari kata wawasan dan juga Nusantara. Wawasan berasal dari kata wawas dalam bahasa Jawa yang berarti pandangan, tinjauan, dan juga penglihatan indrawi. Sedangkan Nusantara itu berasal dari dua kata, yaitu nusa dan juga antara. Nusa itu artinya adalah pulau atau kesatuan kepulauan, sedangkan antara artinya menunjukkan letak antara dua unsur. Seperti yang kalian ketahui, Indonesia terletak di antara dua benua, yaitu benua Asia dan juga benua Australia, dan juga terletak di antara dua samudra, yaitu ada Samudra Hindia dan juga Samudra Pasifik. Sedangkan secara terminologi, wawasan Nusantara itu menurut beberapa pendapat itu dibagi menjadi 3. Kalian bisa lihat di halaman 204. Yang pertama adalah menurut Profesor Wan Usman. Yang kedua adalah menurut GBHN tahun 1998. Dan yang terakhir adalah menurut Kelompok Kerja Wawasan Nusantara atau Lemhanas tahun 1999. Pada hakikatnya ketiga pendapat tersebut sama dan mirip mengenai wawasan nasional. Yang berikutnya adalah asas wawasan Nusantara. Asas wawasan Nusantara merupakan ketentuan atau kaidah dasar yang harus dipatuhi, ditaati, dipelihara, dan juga diciptakan demi tetap dan juga taatnya setidaknya komponen pembentuk negara Indonesia terhadap kesepakatan bersama. Lah, untuk asas-asas wawasan Nusantara itu dibagi menjadi 6. Yang pertama adalah kepentingan yang sama. Ketika kita menegakkan atau merebut kemerdekaan, kepentingan bersama bangsa Indonesia adalah menghadapi penjajah, baik secara fisik atau secara psikis dari bangsa lain, sehingga Indonesia bisa menjadi negara yang merdeka. Kepentingan kita waktu itu adalah kepentingan kita untuk merdeka dan bebas dari penjajahan. Sedangkan kepentingan yang sekarang adalah kepentingan bagaimana kita mengisi kemerdekaan dengan hal-hal yang positif. Kemudian yang kedua adalah keadilan. Maksudnya adalah kesesuaian pembagian hasil dengan adil,
jerih payah dan juga kegiatan baik melalui perorangan, golongan, kelompok maupun daerah. Karena semua orang menginginkan keadilan di dalam bidang apapun. Kemudian yang ketiga adalah kejujuran. Negara ini dibangun berdasarkan kejujuran yang hakiki dari para pendiri bangsa, sehingga kita pun sebagai penerus bangsa harus menunjukkan atau menempatkan kejujuran di atas apapun. Yang keempat adalah solidaritas, karena diperlukan kerjasama, mau memberi dan berkorban bagi orang lain tanpa meninggalkan ciri dan juga karakter budaya dari masing-masing daerah. Yang kelima adalah kerjasama, adanya koordinasi, saling pengertian yang didasarkan atas kesetaraan, sehingga kerja kelompok itu dapat berjalan dengan baik, dan itu sudah kita mulai dan kita sudah punya sejak dahulu kala yang disebut dengan gotong royong. Dan yang terakhir adalah kesetiaan terhadap kesepakatan bersama untuk menjadi suatu bangsa dan juga mendirikan negara Indonesia, yang dimulai dan juga dicetuskan dirintis pada saat Budi Utomo didirikan tahun 1908, kemudian diteruskan dengan adanya Sumpah Pemuda tahun 1928 dan proklamasi sebagai pintu gerbang kemerdekaan pada tanggal 17 Agustus 1945. Kesetiaan terhadap kesepakatan ini sangat penting untuk menjaga tonggak utama tercapainya persatuan dan kesatuan dalam kebinekaan. Jika kesetiaan ini goyah, itu dapat dipastikan persatuan dan kesatuan akan hancur dan juga berantakan. Nah, mungkin itu saja materi yang dapat Bapak sampaikan. Untuk penugasan cukup 2 nomor saja. Yang pertama adalah coba kamu tuliskan kasus yang pernah terjadi di lingkungan sekolah atau rumahmu, satu kasus saja yang dapat merugikan persatuan dalam konteks wawasan Nusantara. Pertanyaan kedua, coba kalian analisis upaya apakah yang harus dilakukan untuk menjaga wawasan Nusantara agar Indonesia tetap utuh. Ya, itu saja pembelajaran yang dapat saya sampaikan. Terima kasih, tetap jaga kesehatan dan semoga selalu di dalam lindungan Tuhan Yang Maha Esa. Untuk penugasan silakan bisa dikirim melalui Google Classroom kelas masing-masing, dan apabila tidak memiliki kuota silakan bisa dikirimkan melalui WA. Billahi taufiq walhidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.